Kita harus sehat, dan kalau kita ngomongin sehat, tentunya kita juga butuh yang namanya sesuatu yang spesial untuk kita konsumsi, termasuk juga pemberitaan maupun informasi. Informasinya adalah di pemilu 2024, ini semua kesiapan sudah dilakukan baik itu oleh penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu KPU dan juga Badan Pengawas Pemilu itu sendiri atau Bawaslu. Hari ini, sahabat rakyat Maluku, di podcast Obrolan Rakyat Maluku, ini seru sekali. Ini tokoh perempuan yang kalau kita lihat emang warawiri kesana kemari, cuma ngurusin bagaimana sebenarnya pemilu itu bisa diawasi dengan lebih adil dan tentunya lebih berkualitas. Ada Ibu Astuti Usman Merasa Besi, SHMH, lengkapnya seperti itu, Bu. Siap. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahabat rakyat Maluku. Semoga semuanya sehat. Nah, itu dia. Kalau saya bilang tadi bahwa ini penyelenggaraan pemilu 2024 tinggal 2 tahun ke depan. Siap. Penyelenggara pemilu KPU sudah bekerja dari mulai sekarang, dan juga pengawas pemilu atau Badan Pengawas Pemilu Bawaslu sendiri juga sudah mulai starting dari sekarang. Saya mau tanya dulu sebelum kita ngobrol banyak soal pengawasan itu sendiri, Bu Tuti. Siap. Bu Tuti, kira-kira pemilu yang berkualitas itu harus seperti apa sih, Bu? Ya, kalau pemilu yang berkualitas itu berarti pemilu yang seluruh elemen yang ada di dalam pelaksanaan pemilu itu harus sehat. Ya, sehat dalam artian bahwa dia harus melaksanakan aturan, harus bekerja sesuai dengan aturan, harus melibatkan banyak pihak dalam berbagai pengawasan maupun pelaksanaan tugasnya ke depan. Karena kalau itu hanya diberikan beban itu kepada penyelenggara pemilu, khususnya kepada KPU dan Bawaslu, yakinlah bahwa pemilu yang berkualitas itu tidak akan tercapai seperti itu. Nah, jadi kalau memang kita mau itu pemilu berkualitas, dalam hal ini juga pemilu harus adil. Siap. Pemilu juga harus Pancasilais, jujur ya Ibu ya, tentunya. Ibu Tuti, ini saya mau nanya nih, KPU sudah bekerja dari sekarang, udah starting. Automatically Bawaslu juga sebagai Badan Pengawas Pemilu juga sudah mulai starting juga nih dari sekarang bersama-sama, ya kan? Apa sebenarnya nih Bu, sebenarnya yang harus dilakukan awal starting ini oleh Bawaslu sendiri, Bu? Iya. Baik, terima kasih bahwa selama 2 tahun kemarin, di tahun 2020 dan 2021, Bawaslu sudah menyiapkan, baik itu dari segi sumber daya manusianya, dari jajarannya, itu sudah kami siapkan, maupun keterlibatan masyarakat, bagaimana menyiapkan masyarakat untuk mengawasi. Nah, langkah itu sudah kami lakukan. Salah satunya adalah ada program yang berskala nasional, yaitu yang dinamakan dengan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Sekolah Kader Pengawas, Nah, itu dari 33 provinsi, itu sudah dipersiapkan semua kader-kader pengawas partisipatif dari tingkat dasar, menengah, sampai pada tingkat lanjutan. Itu ada keterwakilan di setiap provinsi yang nanti mereka hadir di Bawaslu RI untuk mengikuti pelatihan di tingkat nasional atau di tingkat lanjutan. Dan itu sudah dilakukan. Ada juga kesiapan yang sudah kami lakukan adalah menyiapkan berbagai MOU atau kerjasama dengan seluruh elemen, baik itu perguruan tinggi maupun dengan OKP-OKPI dan komunitas-komunitas. Nah, karena pemilu ke depan itu harus banyak keterlibatan masyarakat, karena banyak kompleks ya, karena sangat kompleks pelaksanaannya, sehingga harus ada langkah-langkah inovatif yang dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri. Bagaimana bisa melahirkan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, dan bermartabat. Nah, itu harus seluruh elemen masyarakat ini harus kita siapkan. Dan langkah yang sudah kami lakukan adalah menyiapkan jajaran, khususnya jajaran penyelenggara itu ada pelatihan, ada workshop dan sebagainya, ada pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas, itu sudah kami lakukan seperti itu. Mulai dari tahun 2020 sampai 2021, 2 tahun itu kan tidak ada pelaksanaan pemilu. Ada pemilu
Justru di tahun 2020 itu kan hanya 4 kabupaten. Nah, dan kabupaten yang lain itu kan tidak melaksanakan pemilu. Nah, pada saat tidak ada tahapan pemilu, yang disiapkan Bawaslu adalah meningkatkan kapasitas daripada jajaran tersebut. Mulai dari bagaimana pengawasan, bagaimana menindaklanjuti, bagaimana melakukan pencegahan dan sebagainya. Langkah-langkah itu sudah dilakukan. Bahkan ada MOU juga yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak yang sudah kami lakukan, tadi sudah saya sampaikan, dan juga ada satu program lagi adalah Bawaslu Mangente. Nah, di situ kami tidak menunggu nanti ada undangan atau ini baru kegiatannya sangat formal, tetapi kami mencoba untuk hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat itu tahu bahwa apa sih tugas Bawaslu, apa yang harus dilakukan kami selaku masyarakat dalam tahapan-tahapan pemilu yang nanti dilaksanakan. Sampai sejauh itu langkah itu sudah kami lakukan. Kami kunjungi ke partai politik, kami mengunjungi OKP dan OKPI dan kampus. Tujuannya adalah bagaimana menyatukan pemahaman terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Bagaimana konsep kita melahirkan konsep pemilu yang berkualitas tadi. Nah, itu harus banyak langkah yang harus kita lakukan dan banyak elemen yang harus kita libatkan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang bahwa startingnya ini sudah begitu berat, Bu, ya. Siap. Sudah begitu berat, otomatis ini ke depan juga semakin berat tanggung jawabnya dari Bawaslu, khusus Bawaslu Maluku sendiri. Tapi dari semua yang sudah Ibu katakan tadi, bagaimana dengan SDM yang ada di Bawaslu Maluku sendiri, Bu? Karena kalau kita lihat, ini kan spesifikasi daerah kita nih beda nih dengan yang lain. Sementara pentahapan pemilu itu yang dilakukan dari sekarang, ini harus bisa menyentuh seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku. Bagaimana, Bu, kesiapan SDM-nya? Ya, kalau kesiapan SDM sudah kami lakukan karena ada program ya, dia secara terstruktur itu ada mulai dari pusat ke provinsi dan provinsi ke kabupaten itu sudah kami lakukan. Nah, bagaimana mempersiapkan jajaran untuk mengawasi terkait dengan pemahaman berbagai regulasi dan sebagainya, terus berbagai mekanisme yang harus kita lakukan, bagaimana bentuk pencegahannya, terus bagaimana menangani pelanggaran dan juga menyelesaikan sengketa. Karena tugas Bawaslu itu tidak hanya menjadi pengawasan, menjadi pengawas, tapi dia harus lebih banyak, dia harus juga mengetahui bahwa bagaimana tugas melakukan pencegahan, bagaimana penanganan pelanggaran dan juga menyelesaikan sengketa seperti itu. Nah, itu berarti kesiapan SDM itu harus matang untuk menghadapi itu, sehingga bisa kami katakan bahwa untuk jajaran kami khususnya di jajaran baik itu pimpinan Bawaslu dari provinsi sampai di kabupaten maupun sekretariat, pelatihan dan juga peningkatan kapasitas workshop dan sebagainya itu sudah kami lakukan. Karena di Bawaslu itu kan ada 5 divisi. Nah, ada divisi pengawasan, ada divisi pengawasan hubungan antar lembaga, ada divisi organisasi dan SDM, ada divisi penanganan pelanggaran, ada divisi penyelesaian sengketa, hukum dan informasi. Nah, divisi-divisi itu setiap bulan itu melakukan rapat dan juga bagaimana inovasi untuk melakukan peningkatan SDM untuk memahami berbagai regulasi terkait dengan kedivisiannya seperti itu. Artinya bahwa dari divisi-divisi itu sebenarnya banyak tugas yang memang harus dilakukan oleh Bawaslu sendiri, dan ini sebenarnya butuh yang namanya apa ya? Kalau dibilang kesanggupan, iya harus kesanggupan, harus sanggup. Kan? Harus sanggup. Baik, Ibu Tuti, yang terjadi sekarang ini adalah semua pentahapan sementara berjalan. Iya kan? Ini on running semua, dan ini juga membutuhkan koordinasi dengan yang tadi Ibu Tuti bilang dengan pemerintah daerahnya sendiri, baik itu juga yang tadi Bawaslu Mangente dengan partai politiknya sendiri dan sebagainya. Di dalam melaksanakan semua pentahapan, Ibu Tuti, apa sebenarnya yang paling susah dilakukan untuk melakukan pentahapan itu sendiri? Ya, mungkin yang agak susah kalau kita tidak memahami regulasi dan melaksanakan tugas, dan yang kedua adalah menafsirkan regulasi tersebut. Padahal kan sangat kompleks atau sangat ini ya, bisa kita lakukan, yaitu melaksanakan tugas itu ya kita laksanakan apa yang ditulis, setelah itu kita tulis atau catat apa yang kita laksanakan. Sangat simpel seperti itu. Tetapi kalau kita mau melaksanakan tugas tidak memahami regulasi, itulah yang menjadi satu persoalan besar. Nah, mungkin dari semua tahapan itu yang sangat
apa ya bisa dikatakan Tantangan. sangat tantangan itu yang pertama adalah terkait dengan tahapan kita mengawasi tahapan penetapan daftar pemilih. Oke. Nah, mungkin itu sangat sesuatu yang sangat urgent ya. Kenapa saya katakan? Karena dari pemilu ke pemilu persoalan yang sangat mendasar itu adalah terkait dengan daftar pemilih. Daftar pemilih, betul. Padahal sekarang kita tahu bersama bahwa KPU itu sudah melakukan yang namanya verifikasi daftar pemilih tambahan itu dilakukan setiap bulan. Nah, kita bisa saja melihat bahwa apakah program ini dia menyentuh sampai pada akar bawah atau tidak, atau masyarakat tahu atau tidak apa yang dilakukan oleh KPU seperti itu. Nah, kalau memang ini bisa tersosialisasi dengan baik, berarti yang namanya persoalan data pemilih dari pemilu ke pemilu itu bisa kita mengurangi, bahkan tidak ada. Kalau masyarakat tahu, mereka bisa tahu bahwa oh iya bulan ini, bulan depan saya punya anak berusia 17 tahun. Berarti saya harus laporkan ke KPU. Atau bulan depan saya punya anak, atau bulan ini anak saya tes polisi atau tentara terus lolos. Berarti kan tidak punya lagi hak pilih. Nah, atau ada yang meninggal dan sebagainya. Kalau semua elemen ini atau unsur ini dia bergerak, nah, kami yakin bahwa tidak akan ada persoalan lagi terkait dengan data pemilih. Sehingga pada saat pemungutan di tanggal 14 Februari misalnya di tahun 2024 nanti, nah itu tidak akan lagi orang saling membunuh, saling berkelahi terkait dengan daftar pemilih, karena ya kepentingan bahwa saya sudah sekian tahun sampai beranak cucu dan sebagainya, kok di desa ini tiba-tiba nama saya tidak ada. Nah, ini kita mau salahkan siapa? Nah, itu yang selalu terjadi. Artinya begini Ibu Tuti. Iya. Pengawasan yang dilakukan kepada penyelenggara pemilu itu juga penting ya. Misalnya tadi verifikasi data pemilih misalnya. Nah, di sini juga sebenarnya sahabat rakyat Maluku juga jadi tahu. Sebenarnya pada saat verifikasi data pemilih itu yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu juga sudah bekerja nih untuk mengawasi ini datanya valid enggak, ini datanya di pemutakhiran datanya seperti apa, orang-orangnya yang ada di daftar itu ada apa enggak, seperti itu ya Bu Tuti ya. Betul. Nah, itu dia. Oke, saya cuma mau mengingatkan jangan lupa untuk selalu pantengin di layar bawah itu ada obrolan kita di hari ini. Silakan bisa di like, subscribe atau juga komen. Yang penting-penting aja ya. Oke, kita lanjut. Bu Tuti. Ini dalam pengawasan tentunya yang tadi saya bilang butuh kerjasama juga dari beberapa mitra, stakeholder dan sebagainya. Selama ini yang kita tahu juga Bawaslu juga ada volunteer yang diikutkan dalam pengawasan itu sendiri. Sejauh ini bagaimana Bu merekrut itu para volunteer supaya bisa juga mengawasi pemilu itu lebih berkualitas lagi? Terkait dengan volunteer, ada satu kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu ya, sesuai Undang-Undang 7 2017, itu ada pada pasal 435. Nah, itu terkait dengan pemantau pemilu. Nah, jadi pemantau pemilu itu adalah lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum. Nah, itu mereka bisa mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu kepada Bawaslu, dan akan dilakukan verifikasi juga, dan hak dan kewajiban daripada pemantau itu juga ada di dalam pasal yang tadi saya sebutkan sampai pada pasal 477. Sudah dibuka nggak Bu? Sudah. Kalau untuk verifikasi partai politik itu sudah kami buka mulai dari tanggal 14 kemarin, 14 Juni kemarin. Jadi ada launching meja pemantau pemilu. Nah, itu adalah kami membuka akses seluas-luasnya kepada organisasi yang berbadan hukum untuk segera mendaftarkan diri lembaganya, yang bukan pribadinya, mendaftarkan lembaganya kepada yang berbadan Bawaslu. Hukum tadi. Ya, selain itu kami juga telah melakukan dengan program-program yang ada, misalnya melalui Bawaslu Mangente itu ya kami mendatangi partai politik, mendatangi organisasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kami selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang terlibat di dalam organisasi atau lembaga swadaya masyarakat tadi bisa mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu. Dan sejauh ini sudah ada sekitar 10 lembaga swadaya masyarakat yang mengambil formulir. Lumayan, dan Bu, ya? Lumayan dibandingkan dengan tahun 2019 kemarin, sangat minim ya, bahkan hanya ada satu lembaga swadaya masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu. Sehingga harapan kami ke depan ini
lebih banyak lagi lembaga pemantau pemilu yang mau mendaftarkan diri bersama dengan Bawaslu untuk kita mengawasi seluruh proses tahapan yang nanti dilaksanakan. Nah, itu dia. Ternyata kalau kalian punya lembaga yang berbadan hukum, silakan aja ingin menjadi pemantau pemilu, menjadi volunteer, bisa langsung daftar ya. Sudah dibuka, tentunya registrasinya silakan nanti dilihat saja persyaratannya seperti apa. Ibu Tuti, kalau kita lihat bahwa ini kadang ini orang juga, ini kita bicara nih dalam konteks pemilu dulu nih. Pemilu sementara digelar. Terus juga artinya orang juga pengen tahu, ini Bawaslu mana sih? Ada di TPS-nya enggak? Ya kan? Betul. Nah, banyak orang yang menyaksikan sanksi akan dari keberadaan Bawaslu itu sendiri. Bagaimana sih Ibu sebenarnya Bawaslu itu meyakinkan rakyat yang punya hak untuk memilih bahwa please, kalian tenang saja, kami ada bersama kalian dan ini akan dipantau. Siapa yang curang, siapa yang bermain kotor, tetap akan kita pantau. Bagaimana meyakinkan itu, Bu? Untuk cara meyakinkan masyarakat itu adalah kita harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Sehingga itu yang pertama, sehingga masyarakat tahu bahwa ternyata Bawaslu itu tidak seperti yang selama ini kita bayangkan. Misalnya kita harus takut karena lihat Bawaslu dari jauh saja ada partai politik atau tim pasangan calon sudah mulai bergegas kan. Nah, sekarang kita mendekatkan itu kepada masyarakat dan juga kepada peserta pemilu. Nah, kenapa kita harus mendekatkan? Sehingga peserta pemilu juga harus tahu bahwa dalam setiap tahapan itu apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Nah, itu sudah harus kita beritahukan sejak awal sebelum tahapan itu berlangsung misalnya. Nah, misalnya nanti pada bulan Agustus besok ini kan ada tahapan verifikasi partai politik. Nah, itu mungkin tahapan itu yang harus kita memperkenalkan kepada peserta pemilu sehingga terkait dengan persoalan-persoalan misalnya ada pelanggaran dan sebagainya, jauh tempo mereka sudah mengetahui. Apalagi nanti ada parpol baru, Bu, ya, yang mendaftar. Nanti ada parpol baru. Nah, sekarang kan kurang lebih sudah 75 parpol ya yang ada yang mendaftar misalnya. Kan belum verifikasi. Belum verifikasi, betul. Nah, itu kan banyak sekali parpol itu. Dan ini memang sangat kompleks memang kan untuk pemilu ke depan ini, dan membutuhkan orang-orang yang harus matang dalam memahami berbagai regulasi dan juga punya pengalaman yang sangat banyak terkait dengan proses pemilu ini sendiri. Jadi sebenarnya juga pendekatan dilakukan adalah bagaimana Bawaslu itu ada di tengah masyarakat. Bawaslu itu ada juga melekat pada partai politik, supaya juga sebenarnya ada edukasi yang diberikan ya pada saat misalnya ya udah, daripada nanti kalian melanggar peraturan, ini loh peraturannya seperti A, B, C, D, ini nggak boleh misalnya seperti itu ya, Ibu Tuti. Sampai sejauh itu kemarin sudah kami lakukan. Memang belum semua partai politik kami datangi karena kami baru proses bersurat. Nah, kalau partai politik yang mau untuk kami datangi silakan merespon surat yang telah kami berikan seperti itu. Yang kedua, bahwa langkah yang kami yakinkan kepada masyarakat itu adalah mengajak masyarakat untuk mengetahui apa saja proses pelanggaran dari setiap tahapan-tahapan. Paling tidak terkait dengan tahapan kampanye misalnya, terkait dengan politik uang dan sebagainya. Nah, di mana di masa tenang misalnya harus tidak ada proses kegiatan dalam bentuk apapun dalam 3 hari itu ya, di tanggal 11, 12, dan 13. Nah, itu berarti kan tidak ada kegiatan yang dilakukan. Tapi kita kenal juga dengan yang namanya serangan fajar dan sebagainya. Nah, itu kita sudah harus memberitahukan itu kepada wacana itu kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa ternyata kalau kegiatan-kegiatan seperti ini dia melanggar undang-undang atau tidak bisa seperti itu. Nah, itu sudah harus kita lakukan ya. Alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini langkah itu sudah kami lakukan. Bagaimana mendekatkan diri dengan masyarakat atau dengan OKP-OKPI dan juga di kampus-kampus, langkah itu sudah kami lakukan sampai pada komunitas-komunitas itu kami turun. Misalnya di pedagang ikan di mana mereka ada waktu luang ya, kita ngobrol dengan mereka. Tapi artinya penyampaiannya juga secara santai, Ibu Tuti ya. Jadi tidak harus semuanya harus formal karena kita melihat kembali pengalaman di tahun 2019 dan 2020 pemilihan kemarin, ternyata kegiatan yang formal itu hanya segelintir yang memahami itu. Tetapi kalau kita turun lalu kita membuka peluang itu ke masyarakat, ternyata
ya orang lalu lalang sambil mendengar bahwa oh apa yang disampaikan. Ternyata dalam pemilu itu ada Bawaslu dan tugas Bawaslu itu adalah mengawasi dan menerima laporan, dan menerima laporan dari masyarakat. Lalu kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bagaimana cara melapor dan sebagainya. Kalau melihat laporan, terus ada masyarakat yang bertanya, terus bagaimana kami sebagai pelapor, apakah kami ini dijamin keamanannya atau tidak? Nah, ternyata di dalam undang-undang pun aturan pun ada bahwa akan menjamin kerahasiaan daripada pelapor dan juga keamanan sendiri. Jadi jangan takut masyarakat bahwa silakan melapor berbagai persoalan yang dianggap bahwa itu melanggar undang-undang. Jadi bukan hanya kepada peserta pemilu, tetapi kepada penyelenggara juga. Kalau melaksanakan tugas tidak sesuai dengan aturan, silakan melapor. Ya sekarang era digitalisasi, bisa saja lewat foto atau lewat video sepenggal aja. Nah itu sudah menjadi salah satu informasi awal untuk kami menindaklanjuti. Ada nggak Bu aplikasi dari Bawaslu sendiri supaya orang mungkin bisa mendownload? Iya, ada. Bisa dijelaskan di sini Bu supaya juga bahwa kami di Bawaslu itu ada yang namanya Gowaslu. Nah, Gowaslu itu adalah masyarakat bisa menyampaikan informasi itu melalui Gowaslu itu. Ayo awasi pemilu itu ya. Ayo awasi pemilu. Nah, bisa juga kalau itu terkait dengan penanganan pelanggaran bisa langsung di Sijari. Nah, itu bisa di situ. Dan kami punya kalau di penyelesaian sengketa itu ada SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Nah, dan itu semua orang bisa mengakses sampai sejauh mana proses persidangan dan sebagainya. Bisa dipantau terus ya, orang bisa pantau terus bahwa terkait dengan agenda persidangan sampai pada nanti akhirnya putusan pun orang bisa mengakses di situ. Luar biasa ya sekarang yang semakin canggih sudah sangat terbuka Bawaslu dalam hari ini penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa itu sudah ada sistem untuk masyarakat bisa melihat bahwa apa yang sudah dilakukan Bawaslu terkait dengan menangani pelanggaran misalnya politik uang atau yang lainnya. Itu masyarakat bisa mengakses sistem informasi terkait dengan penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian itu dia. Jadi buat kalian sahabat rakyat Maluku, kalau nanti pada saat tahapan pemilu ini sudah dilakukan, kalian bisa mengakses yang namanya aplikasi Gowaslu itu sendiri dan juga yang lainnya. SIPS. Bisa laporan di situ, bisa melihat penanganan pelanggarannya seperti apa, sudah sejauh mana penanganannya. Kalau kita melihat kan sebenarnya pengawasan pemilu itu juga butuh yang namanya anggaran. Nah, kalau kita sudah ngomongin anggaran, ini telinga udah mulai panas nih Bu. Iya. Dari tahun ke tahun kan sebenarnya anggaran penyelenggara pemilu aja naik. Bawaslu automatically juga naik ya, Bu Tuti ya. Betul. Nah, untuk anggaran ini sendiri Bu, berapa besar yang akan digelontorkan untuk pengawasan pemilu nanti dan sejauh mana sebenarnya pemanfaatan itu Bu supaya ini lebih terukur, supaya bisa nyampe misalnya program-program yang memang tadi banyak banget Bu di Bawaslu sendiri ini bisa terlaksana dengan baik. Silakan Ibu. Iya, kalau untuk Bawaslu sendiri anggaran itu untuk maksudnya untuk tahun ini ya, itu ada sekitar 34.116.413 rupiah. Nah, itu peruntukannya itu selain untuk Bawaslu, dia peruntukannya untuk 9 kabupaten kota. Nah, kenapa 2 kabupaten kota tidak terhitung? Karena 2 kabupaten kota itu sudah satker sendiri, sudah pengelolaan anggarannya sendiri. Itu ada di SBT dan Buru Selatan. Nah, untuk selain 2 kabupaten itu, mereka anggarannya yang tadi saya sebutkan, include-nya ada di 34 sekian tadi. Nah, di situ anggaran itu juga terkait dengan bagaimana menyusun strategi pengawasan dan juga terkait dengan bagaimana mengawasi yang tahapan pertama yang akan kita hadapi adalah verifikasi partai politik itu sendiri. Yang tadi Ibu sebut ya. Nah, iya. Jadi anggaran yang 34 tadi, nah dia rangkumnya juga ada di 9 kabupaten kota seperti itu. Itu sudah bisa memenuhi starting yang ini yang awal Bu ya. Yang awal ini. Kalau ngomongin juga masalah pengawasan, ini kan kadang kita melihat ini pengawasan kepada parpol politik juga, parpolnya juga sebenarnya kan, termasuk juga kepada mungkin
untuk pemilu legislatif nanti kan ada DPD, Bu. Iya, betul. Otomatis kan mereka non partai nih. Siap. Bagaimana sebenarnya bisa mengedukasi ini teman-teman yang akan maju ke DPD, Bu? Misalnya mereka udah mendaftar, terus mereka juga pasti dong diberi edukasi soal ini pelanggaran-pelanggaran yang ada seperti ini. Iya. Awas jangan sampai terjadi pelanggaran seperti ini. Bagaimana, Bu, sistemnya? Ya, jadi sistemnya sekarang kan kita belum tahu ini siapa saja calon anggota DPD yang nanti mendaftar. Nah, kita tahu setelah mereka dalam proses melakukan pendaftaran dan sebagainya, verifikasi administrasi mereka yang lolos dan sebagainya. Ya, nah, yang lolos ini yang nanti ada kegiatan bersama dengan mereka. Bagaimana? Dikumpulin gitu, Bu, ya? Dikumpulin. Jadi menyampaikan kepada mereka ya terkait dengan baik itu pengawasan maupun strategi terkait dengan proses pelanggaran dan sebagainya. Nah, itu disampaikan. Nah, kami kemarin baru selesai berkunjung di KPU. Kami menginginkan adanya kegiatan bersama antara KPU. Sinergi ya? Ada sinergitas antara kolaborasi ya, kegiatan antara KPU dengan Bawaslu. Untuk bagaimana memberikan pemahaman itu selain kepada partai politik dan juga kepada anggota DPD, juga kepada pemilih misalnya, sehingga memiliki pemahaman yang sama, tidak akan ada lagi persoalan-persoalan yang terjadi misalnya di pemilu 2019 sebelumnya dan di pemilu 2020 kemarin. 20 kemarin ya. Nah, itu tidak akan terjadi lagi. Bagaimana langkah yang harus kami lakukan seperti itu ya. Langkah inisiatif ini sudah kami lakukan dengan KPU. Mudah-mudahan ke depan ada program bersama sampai pada bagaimana melakukan misalnya turun ke kabupaten kota pun sudah kami bicarakan sehingga sama-sama turun lalu bagaimana melakukan verifikasi dan sebagainya. Artinya bahwa ini Bawaslu tidak bisa jalan sendiri. Iya, dan betul. ini juga butuh sebenarnya kolaborasi juga dengan penyelenggara pemilu, hal ini KPU ya, Ibu Tuti ya. Ini luar biasa banget Ibu. Baik, Ibu Tuti, ini dari catatan Bawaslu sendiri, ini di 3 tahun lalu pada saat Pilgub misalnya. Pada saat legislatif misalnya, ini pelanggaran yang dilakukan apa sih, Bu? Yang terbesar misalnya urutan nomor 1 ini misalnya, nomor 2 ini, nomor 3 paling buntut ini misalnya. Kalau kemarin pelanggaran yang paling banyak itu adalah terkait dengan pada tahapan pemilu. Pada tahapan kampanye. Tahapan kampanye itu banyak sekali yang terjadi adalah terkait dengan politik uang. Misalnya money politik masih ya? Nah, money politik itu ternyata pada saat kita melakukan supervisi dan sebagainya dan berbincang dengan masyarakat, ternyata masyarakat itu masih sangat awam atau bisa dikatakan seperti itu. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa tahun politik itu adalah tahun di mana berkah itu turun atau rezeki seperti itu. Nah, karena tahun mereka mengeruk keuntungan gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, ternyata bagaimana kita melakukan pendekatan itu dengan masyarakat, ya mau tidak mau kita harus turun dan berbaur dengan masyarakat untuk bagaimana menghilangkan image-image tersebut. Nah, langkah satu-satunya ya harus kita melakukan pendekatan bahwa banyak sekali politik uang itu terjadi, tetapi masyarakat enggan untuk melaporkan. Nah, dan masyarakat beranggapan bahwa itu adalah hal yang biasa seperti itu. Karena dari pemilu ke pemilu, ya ini adalah satu berkah untuk kami seperti itu. Bukan kami tidak minta, orang datang untuk kasih, ya kami terima seperti itu. Dan itu siapapun misalnya. Iya, dan mereka mengatakan bahwa itu kan tidak apa-apa. Nah, ternyata masyarakat ini belum paham terkait dengan apakah itu politik uang itu kalau bisa kita katakan bahwa itu adalah racun daripada demokrasi. Nah, bagaimana kita memberitahukan itu kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tahu bahwa ternyata politik uang itu misalnya ada pasangan calon yang datang terus misalnya di ibu-ibu majelis taklim terus kasih kudung atau kasih kerudung atau kasih seragam, terus mereka ambil. Nah, itu mereka beranggapan bahwa itu adalah biasa karena mereka memang tidak tahu. Nah, banyak sekali masyarakat yang tidak mau melaporkan terkait dengan persoalan dan itu dilakukan biasanya kalau bukan partai politik atau mungkin pasangan calon atau tim suksesnya, Bu, ya? Itu yang dilakukan unsur-unsur itu. Jadi ini pelanggaran
Pertama teratas yang dicatat oleh Bawaslu masih money politik. Ya, money politik itu masih berada di urutan atas dan masyarakat enggan untuk melaporkan. Nah, ke depan kami mau membuka wacana ini untuk masyarakat sehingga apapun yang didapatkan oleh masyarakat, bagaimana kita mengedukasi masyarakat sehingga mau melapor seperti itu. Nah, bahwa kalau mereka melapor berarti kita mengurangi kan tingkat itu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran administrasi dan juga pelanggaran terkait dengan masa kampanye itu terkait dengan jadwal kampanye atau tempat APK itu dipasang seperti itu. Nah, itu masih alat peraga itu, alat peraga kampanye itu juga masih menjadi persoalan yang terjadi. Karena itu adalah pelanggaran administrasi. Nah, banyak juga yang kami tangani kemarin. Nah, ini complicated Bu, kalau tadi Ibu bilang soal pelanggaran APK itu ya, alat peraga kampanye. Kadang juga misalnya ada pasangan calon atau tim sukses yang cuman misalnya gini, ini satu kawasan dia cuman menyuruh orang saja di kawasan itu supaya tolong dipasang alat peraga ini di sini. Padahal sebenarnya ada batas-batasan ya. Ada rulesnya, misalnya nggak boleh pasang di daerah pendidikan sekolah misalnya. Itu nggak boleh. Tempat rumah ibadah misalnya itu juga nggak boleh ya. Itu sebenarnya juga yang harus diketahui sebenarnya. Diketahui oleh masyarakat. Berarti money politik, terus juga yang tadi pelanggaran administrasi. Ada lagi yang paling bawah apa Bu? Kalau kemarin untuk penanganan pelanggaran itu yang paling tingkatannya yang paling banyak itu terkait dengan politik uang itu. Tapi banyak masyarakat yang tidak mau kami hanya mendapatkan informasi, tapi karena di dalam mekanisme dan prosedur itu kan harus ada yang melaporkan, paling tidak ada informasi awal yang masyarakat harus kasih tahu ke kami seperti itu. Luar biasa ya. Nah, tapi sejauh ini itu belum belum bisa dilakukan oleh masyarakat. Harapan kami ke depan bahwa ayo masyarakat tidak usah takut untuk melaporkan berbagai pelanggaran yang nanti didapatkan atau dilihat seperti itu. Bisa datang langsung ke kantor Bawaslu. Iya, karena kami membutuhkan harus ada yang melaporkan. Ada feedbacknya juga Bu ya. Kalau hanya berbicara bahwa kemarin ini ada pelanggaran sekian banyak, Bawaslu tidak menindaklanjuti ada ini, ya karena tidak ada yang melaporkan seperti itu. Makanya kenapa harus ada tingkat partisipasi masyarakat dalam hal ini untuk mengawasi itu. Nah, mereka adalah menjadi perpanjangan tangan dari Bawaslu seperti itu. Artinya begini Bu Tuti, ada feedback yang diharapkan dari Bawaslu bahwa Bawaslu sudah memberikan edukasi, sudah memberikan sosialisasi. Feedback dari masyarakat adalah bagaimana nanti hasil dari sosialisasi itu atau edukasi itu juga ada kan, melaporkan pelanggaran dan sebagainya seperti itu. Kalau tidak mau melapor ya SMS saja bahwa di sini ada ini. Nah, itu adalah merupakan satu informasi awal dan kami harus mencari tahu apa informasi itu betul atau tidak. Langsung di follow up Ibu ya. Sampai pada tingkat itu follow up itu akan kami lakukan. Yang penting ada informasi saja seperti itu. Ibu Dan Tuti. juga yang keempat juga ada terkait dengan penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa itu misalnya karena dia tidak ada di semua tahapannya, dia hanya ada di 5 tahapan. Penyelesaian sengketa itu yang kami alami kemarin yaitu paling banyak adalah pencatokan nama ini untuk DPD misalnya atau untuk pasangan calon gubernur dari perseorangan misalnya. Nah, itu banyak sekali nama yang dicatok oleh tim sukses dan sebagainya atau tim pemenang. Nah, ternyata setelah kita melakukan verifikasi, nah itu kan bukan dia tidak memberikan dukungan misalnya. Itu berarti kan ada dukungan yang berkurang. Nah, itu dia masuk pada ranah penyelesaian sengketa. Nah, dan itu juga banyak yang terjadi. Kalau kemarin di SBT itu ada 11 kasus yang ditangani terkait dengan pencatokan nama. Aduh. Jadi kalau satu permohonan saja kita harus membutuhkan waktu 12 hari, bagaimana dengan permohonan yang sekian banyak? Itu dia. Baik, Ibu Tuti, kalau kita tahu sekarang adalah ini saatnya teknologi informasi semakin canggih. Orang memanfaatkan sosial media juga ini semakin banyak, semakin canggih dan juga aplikasinya macam-macam Bu ya. Ini kita mau ngomongin soal yang namanya hate speech atau ujaran kebencian. Ya kan? Betul. Ini kadang kalau kita lihat ini fenomenanya sudah semakin ganas nih Bu. Betul. Ganasnya apa? Ini udah nggak ada batasan. Siapapun itu bisa menjadi sampah
di sosial media itu sendiri. Iya. Menghadapi ini Bu, bagaimana sebenarnya Bawaslu melihat jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran Iya. yang dilakukan misalnya oleh pasangan calon, oleh tim sukses, oleh siapapun Bu. Iya. Ini hebat Ya, banget kalau Bu. kemarin ujaran kebencian itu juga dia ada mengambil posisi ya, Oke. ada pada tingkat ketiga apa kedua. Termasuk itu. pelanggaran itu Ya, ada, Bu, ya? pelanggaran itu juga ada banyak terkait dengan ujaran kebencian, isu sara dan Oh, sebagainya. masih juga ya? Masih ada. Nah, langkah yang kami lakukan adalah adanya kerjasama dengan pihak kepolisian Oke. karena mereka punya subkris ya. Oke. Nah, itu kami bekerja sama dengan mereka untuk memantau media sosial itu. Nah, mana media yang benar-benar didaftarkan oleh pasangan calon misalnya atau tim kampanye dan mana yang tidak, maka itu nanti dihilangkan atau ditiadakan di media seperti itu. Sehingga benar-benar terpantau media karena untuk menggunakan sosialisasi di media itu kan juga terbatas. Nah, sehingga ujaran kebencian dan sebagainya itu bisa kita pantau melalui media-media tersebut. Dan ini tidak bisa kita kerja sendiri. Nah, harus bekerja sama dengan Kominfo, juga bekerja sama dengan Telkom dan juga dengan pihak kepolisian. seperti itu. Ibu Tuti, saya kurang paham juga untuk masalah misalnya media sosial sekarang juga dipergunakan oleh siapapun Iya. untuk mengkampen diri kita pada satu momen tertentu, Siap. pilkada atau juga legislatif dan Iya, sebagainya, ya kan? Iya. Pada saat mereka mempublish diri mereka misalnya di sosial media, paling tidak kan harus ada pengawasan juga Siap. dari Bawaslu itu Iya. sendiri kan. Nah, sejauh ini Bu, koordinasi dengan pihak kepolisian itu sendiri, apakah memang sudah maksimal Iya. atau memang patroli cyber yang dilakukan oleh kepolisian itu sendiri ini perlu dukungan lain nih Bu, misalnya. Oke, Bawaslu menemukan ada ujaran kebencian, di screenshot atau segala macam lah sebagai bukti. Itu dilaporkan langsung ke kepolisian Iya. dan itu diselesaikan bersama Bawaslu misalnya dengan kepolisian, atau seperti apa Bu mekanismenya? Iya, kalau terkait dengan ujaran kebencian itu dia kalau masuk pada ranah hukum berarti ada di dalam yang namanya sentra gakumdo Oke. atau sentra penegakan hukum terpadu. Nah, di dalam di situ ada pihak kepolisian, ada kejaksaan dan ada Bawaslu. Nah, untuk menangani terkait dengan apakah pelanggaran ini dia masuk pada pidana atau tidak, itu berarti kalau memang pidana berarti harus melibatkan, dia harus diselesaikan di dalam sentra gakumdu tersebut. Tetapi kalau ini adalah persoalan administrasi, berarti nanti diselesaikan saja di Bawaslu seperti itu. Nah, karena ujaran kebencian, terus isu sara dan juga politik uang dan sebagainya, dia masuk pada ranah hukum, maka ini akan diselesaikan oleh di dalam sentra gakumdu. Oke, ada tadi ada kejaksaan dan Iya. juga ada kepolisian Ibu Tuti ya. Seperti itu, sehingga kenapa? Karena misalnya sampai pada tahapan eksekusi dan sebagainya, Bawaslu kan tidak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi. Nah, sedangkan di pihak-pihak lain, misalnya di kepolisian, kejaksaan kan memiliki kewenangan tersebut. Nah, itu yang nanti Artinya masing-masing sudah punya punya pokja sendiri ya. kewenangan tersendiri. Oke. Tetapi dalam memutuskan itu Bawaslu tidak sendiri. Nah, ada 3 elemen ini yang ada di dalam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Oke, ini menarik Bu. Saya lanjut lagi nih. Ibu Tuti sebagai seorang perempuan Siap. yang memimpin Bawaslu Maluku sekarang, Iya. automatically yang menjadi peserta pemilu itu, yang menjadi penyelenggara, yang menjadi volunteer adalah juga perempuan di dalamnya. Siap. Bagaimana Ibu melihat perempuan diikutkan di dalam penyelenggaraan pilkada itu sendiri, dan juga di dalam pengawasan pemilu itu sendiri? Iya, karena amanat undang-undang itu kan sudah sangat jelas ya, bahwa baik itu di dalam penyelenggara pemilu maupun sebagai peserta pemilu itu kan harus memperhatikan 30% kuota perempuan seperti Oke. itu. Nah, ini adalah amanat undang-undang yang harus dijalankan seperti itu. Nah, sejauh ini kalau di Provinsi Maluku sendiri kita masih sangat minim terkait dengan keterlibatan perempuan di dalam
penyelenggara. Kalau di partai politik kan harus wajib 1, 2, 3 itu harus ada perempuan di dalamnya, Ya, seperti artinya itu. kuota 30% itu tadi ya. Ya 30. Apakah dia berada di posisi 1, 2 atau 3, yang jelas bahwa urutan 1, 2, 3 harus ada perempuan. Oke. Nah, itu kan sudah sangat jelas. Tetapi kalau di penyelenggara pemilu itu kan hanya kalau amanat undang-undang kan memperhatikan, Oke. nah, memperhatikan selama kalau ada kuota perempuan dan dia memenuhi syarat, kenapa tidak seperti itu? Dan dia mampu untuk bersaing dalam segala hal, kenapa tidak ya kalau saya jangan melihat 30%-nya, melihat bahwa kemampuan perempuan kalau dia lebih bisa, ya bisa 50% atau lebih, kenapa tidak diberi ruang itu? Artinya secara kualitas juga sebenarnya perempuan mampu Ibu ya, Iya, untuk ada di situ itu. ya. Baik, kalau pengawasan sendiri Bu yang dilakukan selama Bawaslu ini sendiri, adakah memang dari kaum perempuan yang dilibatkan untuk pengawasan itu sendiri, dan sejauh ini bagaimana Bu, sudah maksimalkah atau memang mereka juga sebenarnya perlu nih di backing lagi lebih full lagi oleh Bawaslu sendiri supaya kerja mereka di lapangan ini lebih maksimal? Iya. Kalau kita berkaca lagi ya kembali ke pemilu, karena kita harus melihat pengalaman dulu baru kita bisa memperbaiki mana yang harus kita perbaiki, seperti itu. Kalau di tahun 2019 kemarin untuk pemilu itu sudah banyak keterlibatan perempuan juga yang kita lihat, baik itu di tingkat kecamatan, di desa maupun di TPS. Perempuan sudah banyak mengambil peran-peran khususnya terkait dengan penyelenggara pemilu itu sendiri. Baik itu di Bawaslu maupun di KPU dengan jajarannya sampai di tingkat TPS. Perempuan sudah mengambil peran-peran tersebut. Nah, tapi masih sangat minim. Bahkan ada di beberapa kabupaten itu tidak ada perempuannya seperti itu. Nah, ternyata setelah saya mengecek dan melakukan evaluasi, ternyata memang perempuan yang tidak mau mendaftar di sana seperti itu. Ada yang mendaftar tetapi sampai pada tahapan tertentu dia langsung mengundurkan diri dan tidak mau melanjutkan lagi seperti itu. Dan memang tantangan yang sangat besar untuk kita perempuan. Yang pertama yang harus kita persiapkan itu adalah integritas diri seperti itu. Karena membangun kepercayaan itu sesuatu yang sangat sulit. Apalagi kepercayaan itu sudah diberikan, terus kita menyia-nyiakan seperti itu. Nah, jadi kalau kepercayaan itu sudah ada pada kita, berarti semua hal itu ya bisa dia mengikuti kita dan tidak akan ada persoalan untuk kita bersaing dengan laki-laki. Oke, artinya bahwa begini, sebenarnya kesempatan sudah dikasih nih ke kaum perempuan kan. Iya, betul. Silahkan yang punya kualitas diri, Anda bisa langsung ke situ dan jangan mau kalah. Sebenarnya ini bukan kompetisi dengan laki-laki. Sebenarnya soal kesempatan dan juga kualitas yang dimiliki aja sebenarnya ya Ibu Tuti ya. Oke, baik. Ibu Tuti, kadang kalau kita lihat pengawasan di lapangan juga beberapa kali yang kita lihat misalnya media juga sering memantau. Iya kan? Artinya banyak pelanggaran yang dilakukan juga oleh pasangan calon, oleh anggota calon legislatif itu sendiri dan sebagainya misalnya. Kita nemu itu akhirnya media mempublish dan sebagainya. Sejauh ini Bawaslu dengan media seperti apa Bu mengawasi pemilu biar lebih berkualitas? Betul. Berbicara terkait dengan bagaimana kerjasama Bawaslu dengan media. Nah, kemarin mungkin di Rakyat Maluku ini kami belum sempat datang, tetapi di beberapa media kami sudah mendatangi dengan program Bawaslu Mangente tadi. Jadi tidak hanya di pada partai politik dan ormas dan OKP, tetapi media juga sudah kami melakukan hal yang sama. Akhirnya ini roadshow nih Bu. Iya, jadi kami melakukan roadshow. Jadi harapan kami bahwa media juga harus mengambil bagian daripada proses pengawasan maupun bagaimana mensukseskan pemilu ini ke depan. Karena menciptakan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, dan sehat itu bukan hanya penyelenggara pemilu, tetapi seluruh elemen yang ada di dalam itu harus terlibat seperti itu. Nah, media sangat penting perannya ke depan. Harapan kami semua media kami akan melakukan MOU atau kerjasama untuk bagaimana dapat mengawasi setiap proses tahapan dan juga memberikan berbagai informasi yang baik kepada masyarakat, paling tidak terkait dengan pendidikan politik ke depan. Artinya bahwa sebenarnya juga sinergi atau kolaborasi yang dibangun Bawaslu dan media itu ini sangat efektif Ibu ya. Betul, Pak. Yang dimana Bawaslu tidak menjangkau, misalnya kita menjangkau media, misalnya seperti itu. Misalnya kemarin kami sudah dengan RRI juga, karena RRI itu kan sampai di pelosok desa-desa, betul. Desa-desa nah mungkin dengan Rakyat Maluku ya
sehari dua kalau mau kami terbuka untuk kita melakukan MOU bersama. Jadi di momen ini karena kolaborasi itu sangat penting untuk bagaimana mensukseskan pemilu ini ke depan. Akhirnya di momen ini Ibu Tuti membuka kesempatan buat kalian yang ada di rakyat Maluku untuk kerjasama. Tepuk tangan dulu. Seru kan jadinya kan obrolan ini. Baik, Ibu Titi, ini kita sudah ngobrol panjang lebar, udah hampir 1 jam nih lebih. Kalau kita lihat pentahapan yang sudah dilakukan dari sekarang sampai nanti mungkin di 2024, Bu. Betul. Ya kan, ini membutuhkan bukan cuma tenaga, anggaran juga dan sebagainya. Apa yang Ibu Tuti ingin sampaikan atau catatan apa yang ingin Ibu Tuti sampaikan tentunya di obrolan kita ini supaya sahabat rakyat Maluku yang lagi menonton obrolan kita di podcast ini juga jadi tahu sebenarnya Bawaslu sudah melakukan ini, sudah pentahapannya sejauh ini, ada mekanisme yang harus dilakukan juga oleh Bawaslu dan ini juga melibatkan masyarakat dan sebagainya, termasuk tadi perempuan, Bu. Siap. Iya, sahabat rakyat Maluku, harapan kami bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pemilu itu sangat penting dan itu menjadi nomor 1 untuk bagaimana kita melangkah mensukseskan pemilu ini. Yang kedua bahwa seluruh elemen masyarakat mulai dari berbagai kelompok termasuk kelompok disabilitas kami juga sudah melakukan MOU dengan mereka dan juga kelompok perempuan sangat penting untuk bagaimana kita sama-sama mengawal proses demokrasi ini karena harapan kami bahwa terkait dengan anggaran telah disiapkan. Harapan kami juga bahwa untuk pemilihan nanti ya pemerintah daerah bisa mensupport anggaran untuk bagaimana mensukseskan pemilu ke depan dan yang terakhir bahwa pemilu yang sehat itu adalah pemilu yang bagaimana kita mau sama-sama melakukan kolaborasi bersama, baik itu dari pemerintah daerah, dari pihak-pihak terkait dan juga termasuk media ya, sangat penting untuk mengakses berbagai informasi ini kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa oh ternyata tahapan pemilu sekarang sudah jalan. Di bulan Agustus kita akan masuk pada tahapan verifikasi partai politik. Harapan kami masyarakat, seluruh elemen masyarakat harus terlibat untuk melihat bagaimana keterbukaan daripada tahapan verifikasi partai politik ini akan dibuka selebar-lebarnya kepada seluruh masyarakat untuk kita sama-sama menyaksikan sebelum kita melangkah kepada tahapan-tahapan berikutnya. Jadi tahap bertahap. Terima kasih Ibu. Tapi ini sebelum saya tutup, Bu, ini agak personal dikit, Bu. Ini sebagai Ketua Bawaslu, apalagi perempuan, Bu ya. Bagaimana Ibu sih membagi waktu? Ini kalau dengar tadi, Bu, saya udah puyeng duluan. Harus ini, belum tahapan yang ini, harus Ibu meninggalkan keluarga, harus Ibu pergi kemana-mana. Apa yang Ibu rasa, Bu, yang sekarang misalnya sebagai perempuan, Ketua Kepala Bawaslu Provinsi Maluku, bagaimana nanti Bu bagi waktunya, Bu? Iya, hampir 80% waktu saya itu dihabiskan di tugas sebagai pengelola. Kenapa? Karena beban kerja yang harus saya pertanggungjawabkan seperti itu. Publik akan melihat juga bahwa bagaimana kita mampu melahirkan satu pemilu yang berintegritas. Ternyata harus banyak inovasi yang kita lakukan. Tapi alhamdulillah keluarga juga sangat mendukung. Mungkin sama-sama aktivis ya dengan Bapak sehingga sangat mendukung untuk kegiatan ini. Dan satu persyaratan bahwa sebelum menjadi penyelenggara itu sudah harus ada izin dari keluarga, paling tidak kepada suami. Ada surat izin suami. Dan yang kedua bahwa anak-anak juga harus tetap kita perhatikan dari segi pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah saya bisa membagikan waktu itu. Walaupun hanya sedikit, tetapi karena sekarang ya dunia digital kita bisa lewat video call melihat bagaimana perkembangan anak-anak seperti itu. Good job. Terima kasih sekali lagi Ibu Tuti untuk obrolannya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tapi yang pasti kalau pentahapannya udah sampai segitu rumitnya, harapannya bahwa kita sebagai masyarakat juga harus mendukung kinerja Bawaslu agar ke depan yang namanya pemilu sehat itu dapat terlaksana. Jadi ngomongin sehat bukan cuman otak kita yang sehat dan waras, tetapi juga alam pemikiran kita dibuka seluas-luasnya lebih sehat untuk menghadapi pemilu nanti yang lebih sehat. Ayo awasi bersama sahabat rakyat Maluku. Bye-bye.
Kami mengajak sahabat rakyat Maluku, ayo bersama awasi pelaksanaan pemilu.